Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai panorama filsafat Perancis. Perancis ini menjadi negara yang eh, sangat subur dengan para filsuf kontemporer karena tradisi pengajaran filsafat di Perancis ini sangat hidup. Apalagi memang mereka memiliki tradisi filsafat di sekolah-sekolah dimulai dari SMP sampai perguruan tinggi. Secara historis, orang-orang Prancis ini memang revolusioner. Mereka terkenal dengan revolusi Prancis itu dengan prinsip liberty, kebebasan, kemudian egaliter, kesetaraan, dan fraternité, persaudaraan. Jadi memang nomor satu itu adalah kebebasan. Juga filsuf pertama yang dikenal sebagai bapak filsuf modern adalah René Descartes. Ia hidup di Perancis juga, kemudian pindah ke Belanda gitu. Jadi kesadaran mereka itu adalah mengenai bagaimana subjek itu memiliki kemampuan untuk bukan hanya menganalisa realitas, tapi bisa menjadikan kehendak mereka yang sangat kuat untuk menjalankan suatu hal yang berguna bagi mereka. Ada René Descartes. René Descartes terkenal dengan dalam aliran epistemologi sebagai bapaknya rasionalisme. Dengan semboyan aku berpikir maka aku ada. Subjek yang berpikirlah yang terpenting. Karena aku yang berpikir maka kita memahami tentang suatu keberadaan. Dan pemikiran Descartes ini menjadi salah satu patokan juga dikritik atau dikembangkan oleh David Hume, Immanuel Kant, dan seterusnya. Selain itu, tradisi filsafat Prancis juga tidak hanya bercolak satu rasionalisme. Kita mengenal misalnya adalah Henri Bergson yang terkenal dengan konsep intuisi. Intuisi sebagai suatu perangkat manusia untuk mengakses pengetahuan batin antara suatu pengetahuan dan si subjek itu menjadi hidup dan dihayati dalam konsep dure, penghayatan ruang dan waktu. Sehingga orang yang bisa menghayati ruang dan waktu, dia memiliki kesadaran kosmologis, dia bisa menciptakan kreativitas, dia bisa peka terhadap lingkungan, dia bisa peka terhadap dinamika masyarakat. Ya, itu Henri Bergson. Kemudian beberapa filsuf yang lain, misalnya kita yang terkenal adalah ada Louis Althusser misalnya dengan strukturalisme, Marxisme yang berusaha untuk menstrukturkan pemikiran Marxisme. Kemudian ada Michel Foucault yang sangat terkenal di dalam tradisi menggarisbawahi mengenai kekuasaan. Kekuasaan adalah menyebar di mana-mana. Setiap orang termasuk saya memiliki kekuasaan, mungkin dalam kadar tertentu, dan kekuasaan itu berhubungan dengan pengetahuan. Jadi orang bisa berkuasa itu tanpa melakukan tindakan kekerasan, pengekangan, tapi dengan suatu pemikiran atau paradigma lewat wacana, mengendalikan seseorang, mengendalikan suatu masyarakat dengan sistem dan wacana tersebut. Sehingga kita harus memahami bahwa yang namanya pengetahuan itu, rumusan pengetahuan, etika, semuanya itu adalah
ada kehendak di sana, kehendak untuk berkuasa kalau menurut Nietzsche. Bagi Michel Foucault yaitu kekuasaan. Di sana ada kekuasaan yang memproduksi suatu keadaan lagi. Jadi kekuasaan selalu memproduksi kekuasaan. Salah satunya adalah dengan wacana. Wacana misalnya tentang demokrasi, wacana tentang khilafah misalnya, atau wacana tentang efisiensi pemerintahan, atau wacana mengenai penghijauan. Itu wacana, khususnya kalau dalam tahun politik kita berbicara mengenai wacana kesejahteraan. Itu semuanya wacana, itu kehendak untuk berkuasa. Dan kita kalau memahami tentang kekuasaan, sebaiknya kita menyimak juga pemikiran dari Michel Foucault mengenai kekuasaan. Selain itu kita ada postmodernisme juga dikembangkan, salah satunya misalnya oleh Jean Baudrillard dan juga pemikir yang membuat tentang reportase itu siapa? Jadi postmodernisme itu berusaha untuk berhenti kita berbicara mengenai narasi besar, berhenti kita mengenai tentang mapannya suatu pemikiran, mapannya suatu tradisi. Ada semangat emansipasi bahwa setiap orang, setiap bangsa, individu, mereka bisa berpikir. Dan setiap yang berpikir dihargai. Ya ada Lyotard misalnya, dengan itu Lyotard juga sebagai salah satu yang menafsirkan mengenai postmodernisme. Jadi narasi besar mengenai kemapanan budaya, kemapanan musik atau kemapanan pemikiran itu dikritisi lagi. Bahkan Michel Foucault menawarkan bagaimana suatu hari kita akan membaca suatu karya tanpa kita melihat siapa orang itu. Jadi subjek itu tidak penting juga, yang penting isinya atau karyanya juga apa yang itu berusaha untuk menghilangkan kepakaran otoritatif mungkin di sana. Dan kita bisa membayangkan orang-orang seperti itu, keadaan seperti itu seperti apa. Dan kita mengalaminya sekarang di dunia medsos itu. Orang boleh berbicara apa-apa saja, dan kepakaran itu tidak penting juga. Karena orang-orang yang pakar juga tentu saja tidak akan sembarangan membuat pernyataan di medsos juga. Sehingga orang-orang asalkan dia bisa berpendapat mungkin baik atau dengan cara kasar yang bisa menyebabkan perhatian, itu menjadi diikuti oleh orang lain. Jadi kepakaran tidak menjadi sesuatu yang tidak diutamakan mungkin. Ini bukan dorongan dari postmodernisme, tapi ini kenyataan yang ada sekarang ini. Dan ini juga sebenarnya suatu kreativitas. Setiap orang itu bisa berkembang gitu. Bisa berkembang, dia bisa mengembangkan dirinya di medsos, dia bisa menambah pengetahuannya. Tapi tentu di sini kita harus juga memahami, kita punya batasan juga. Memahami ya prinsip-prinsip universal itu kita perlu pertimbangkan. Dan tentu saja adalah rujukannya kembali. Kalau sesuatu itu tidak berguna bagi kita, ya buat apa gitu. Itu sesuatu yang eksternal bagi diri kita kan. Misalnya menurut Albert Camus itu buat apa gitu. Kita berbicara mengenai nilai-nilai Tuhan. Itu sesuatu yang harus kita internalisasikan di dalam diri kita juga. Kita berbicara berbagai mengenai berita-berita tentang tren hidup, tentang hiburan, ya mungkin itu hanya sesaat buat kita. Habis itu ya itu tidak mempengaruhi hidup kita lagi. Jadi kita berhadapan dengan berbagai realitas, entah itu nyata atau rekayasa, tapi itu hadir ke dalam diri kita. Kita tidak bisa terombang-ambing dengan kesadaran yang kacau gitu, chaos, nggak bisa. Kita harus otonom mengendalikan diri kita.
Dan kita harus open mind, memang terbuka gitu, dengan menganggap segala sesuatu itu selalu baru. Kita bangun pagi, kita melihat hukum dunia, orang mencari ekonomi, kebutuhan ekonomi, kita melihat mereka punya tujuan tertentu, dan itu sesuatu yang menjadi refleksi buat kita. Manusia harus berkembang, dia harus mengalami evolusi, kata Henri Bergson itu, dia harus mengalami evolusi. Dan suatu keadaan di mana tidak terjadi perbaikan hidup, tidak ada kebaikan, mungkin ini kata Socrates itu sesuatu yang tidak layak dijalani karena tidak bermakna gitu. Dan inilah tantangan manusia sekarang itu, dia harus bisa mengaktualisasikan dirinya, dia harus bisa mewujudkan kebahagiaannya, dan tentu sini ada susah sekali. Kebebasan, makna kebebasan ini seperti apa? Seperti yang didengungkan oleh filsuf Prancis Sartre itu, ya manusia harus untuk dirinya. Bagaimana ini kita? Dan itu suatu tantangan, itu butuh suatu kesadaran, butuh komitmen menjadi seorang eksistensialis seperti itu. Dan memang karena manusia tidak bisa mengaktualisasikan kehidupan, nilai-nilai apa yang dia inginkan, kebahagiaan, kadang kita mengalami psikosis atau gangguan. Sehingga Jacques Lacan, salah satu seorang filsuf Prancis ini, yang dia mengembangkan pemikiran dengan bantuan psikoanalisa Sigmund Freud, dia menjelaskan bahwa ya kita memiliki sisi ketidaksehatan, kita mengalami depresi, trauma, ya kita, saran dari Lacan itu kan dia membiarkan itu saja, karena itu bagian dari diri kita. Kita hidup bersama mereka, kita hidup bersama keadaan kita mengalami depresi, kesusahan, gangguan psikologis, mungkin itu tidak bisa ditolak karena itu bagian diri kita. Cuma kita harus menguatkan kesadaran kita gitu. Kita harus menguatkan kesadaran kita. Kita berusaha untuk membangun kehendak. Ternyata rasionalitas itu akan kalah. Kita mengetahui hal A, B, C tentang etika, tentang kehidupan. Tapi kalau kita tidak punya kehendak untuk mewujudkannya, itu ya bagaimana? Sehingga salah satu terapisnya juga Lacan adalah kehendak. Dia harus punya kehendak. Selain punya kesadaran, dia juga harus punya kehendak dan menerima keadaan sakit kita itu. Pokoknya filsafat Prancis ini menarik sekali. Bahkan sekarang juga seorang filsuf yang terkenal, Slavoj Žižek, ada di sana juga. Jadi apa yang kita bicarakan itu adalah filsafat itu tentu saja adalah si filsuf ini nih, dia menanggapi zaman dengan menciptakan suatu rumusan pemikiran. Dia terlibat di sana. Pemikiran itu tidak hidup di dalam ruang hampa. Sebagian lagi spekulatif gitu. Tapi itu spekulasi itu sebagai suatu abstraksi, diambil dari realitas yang ada. Ya filsafat itu harus ada gunanya gitu. Ya tentu saja filsafat tidak bisa membuat orang menjadi kaya mungkin, tapi dia harus bisa menguatkan. Bagaimana pemikiran Descartes gitu bisa kita ambil beberapa nilai pentingnya, misalnya tentang kesadaran diri. Kita harus memahami diri kita sendiri. Kemudian bagaimana intuisi dari Henri Bergson itu, kita menghayati hidup ini. Menghayati hidup ini untuk mengalami suatu evolusi. Evolusi ini akan hadir ketika kesadaran kita itu menjadi terhubung dengan hukum-hukum alam. Dan nanti ketika kita memahami hukum alam ini, maka intuisi akan turun. Begitu juga dengan filsafat harus menjadi punya manfaat kita untuk mencermati keadaan kita sekeliling kita. Begitu banyak orang yang sebenarnya ingin mengeluarkan kehendak mereka. Jadi kita ini berhadapan dengan berbagai kehendak. Orang punya kehendak ini, orang punya kehendak itu, dan tentu saja kita juga punya kehendak. Dan ini saling bertarung mungkin ya.
itu sesuatu yang kita harus yakini dan pahami biar kita tidak kaget. Eksistensialis itu tidak kaget. Orang punya kehendak. Orang banyak punya kehendak. Mereka menginginkan sesuatu. Lalu bagaimana kita menyikapi mereka? Menyikapi diri sendiri bahkan. Yang pasti kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Kesadaran harus tetap dijaga. Internalisasi diri. Dan tentu saja adalah aksi. Tidak bisa kita hanya berpikir spekulatif. Pelan-pelan atau secara revolusi kita harus menyiapkan langkah-langkah yang untuk membuat hidup kita baik atau masyarakat baik. Jika tidak demikian, filsafat itu hanya menjadi konsepsi saja. Filsafat mengenai realitas ada, itu hanya menjadi suatu konsepsi saja. Itu sebagai suatu sudut pandang, dan sudut pandang ini harus dikaitkan dengan praksis. Apa sih tujuan mempelajari filsafat? Kalau kita kembalikan lagi kepada revolusi Prancis adalah adanya kebebasan. Pertama, kebebasan itu bersama suatu kesadaran. Kesadaran akan suatu paling terendah adalah mungkin ya untuk perbaikan hidup lah. Diaktualisasikan cita-citanya, kehidupannya aman, seperti itulah. Berbicara dengan tradisi mistis, misalnya ingin mendapatkan suatu pengetahuan, unifikasi dengan Sang Maha Tunggal, Sang Maha Kuasa, itu mungkin hal seperti itu yang mungkin diinginkan. Tapi ini adalah suatu kesadaran. Berfilsafat itu adalah memelihara kesadaran terhadap dimensi yang lebih tinggi, juga memahami dimensi yang lebih horizontal, meluas dan mendalam. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa memahami diri kita sendiri akhirnya. Pertama mungkin kita harus menghargai diri kita sendiri. Agar kita bisa memahami realitas. Dan kita berhadapan dengan absurditas kehidupan kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.